Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Sartika BD Official. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan topik kehamilan yaitu soal kehamilan part 3. Tentunya pembahasan soal hukum kebidanan terbaru 2021 dengan soal-soal yang terupdate. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Yuk, langsung saja kita lihat soalnya. Soal yang pertama, seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Usia kehamilan 14 minggu, mengeluhkan sering merasa pusing semenjak ia hamil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua dalam batas normal, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit. Pertanyaannya, bagaimanakah penata laksanaan yang tepat untuk mengatasi keluhan tersebut? A. Memberikan paracetamol 500 mg, B. Jalan-jalan pagi, C. Perbanyak tidur, D. Hindari posisi tidur terlentang, E. Mandi air hangat. Seperti yang dikeluhkan, yaitu ibu mengeluh sering merasa pusing semenjak kehamilan. Teman-teman, jawabannya di sini yang paling benar adalah D. Hindari posisi tidur terlentang. Kenapa? Meskipun paracetamol itu merupakan obat yang relatif aman ya, dikonsumsi oleh ibu hamil, namun sebaiknya tidak memberikan pada penanganan awal, melainkan penanganan lanjutan. Jadi salah satu sebab ibu pusing pada saat kehamilan itu adalah karena posisi tidur yang terlentang, yang dapat menekan vena cava inferior. Vena cava inferior ini merupakan pembuluh darah besar sebagai pemasok oksigen ke otak. Sehingga saat vena cava inferior tertekan, maka suplai oksigen ke otak itu akan berkurang, sehingga dapat mengakibatkan pusing. Jadi jawabannya adalah D, hindari posisi tidur terlentang. Nah, ini konsepnya secara teori. Teman-teman, yuk kita baca sama-sama. Jadi keluhan yang seperti itu sering terjadi terutama jika berada di tempat ramai, biasanya akan hilang setelah usia kehamilan 16 minggu. Dan untuk mengatasinya, salah satunya yang tadi, serta bangun secara perlahan dari posisi istirahat, hindari berdiri terlalu lama, dan lingkungan hangat dan sesak. Soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke bidan, mengatakan hamil 8 bulan. Ia mengeluhkan sesak nafas saat tidur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah anjuran yang tepat untuk mengatasi keluhan tersebut? Kita garis bawahi ya teman-teman, keluhannya adalah sesak nafas saat tidur. Di usia kehamilan 8 bulan berarti trimester 3. Pilihannya adalah A. Tidur terlentang, B. Meninggikan kaki saat tidur, C. Tidur miring, D. Merentangkan tangan ke atas kepala serta mengambil nafas panjang, E. Bernafas pendek-pendek. Seperti yang kita ketahui, di usia kehamilan trimester 2 dan trimester 3, ibu hamil itu biasanya mengeluhkan seperti keluhan tersebut ya, sesak nafas saat tidur. Hal ini dikarenakan ya ukuran uterus yang semakin membesar saat menekan rongga dada. Dan untuk mengatasinya, merentangkan tangan ke atas kepala serta mengambil nafas panjang. Kenapa? Karena dengan posisi atau dengan penata laksanaan tersebut, maka hal itu dapat meluaskan rongga dada sehingga dapat menarik nafas panjang dan ibu bisa bernafas dengan lega. Jadi jawabannya adalah D. Ini teman-teman secara teori, dengan semakin membesarnya kehamilan, maka ibu sering mengeluhkan semakin berat dalam bernafas. Hal ini dikarenakan ukuran uterus yang semakin membesar saat menekan rongga dada. Jadi jawabannya tadi adalah D. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke bidan untuk periksa kehamilan yang pertama. Setelah dilakukan anamnesa terjadi penolakan, merasakan kecewa, murung, serta cemas setelah mengetahui dirinya terlambat haid. Dari hasil pemeriksaan, HCG-nya positif. Pertanyaannya, apakah konseling yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Konseling tanda bahaya,
B. Ketidaknyamanan, C. Penerimaan diri, D. Pola kebutuhan, E. Body mekanik. Kita lihat berdasarkan hasil anamnesis yang dilakukan oleh bidannya, di sini sudah jelas ya terjadi penolakan, merasakan kecewa, murung, serta cemas setelah mengetahui dirinya terlambat haid. Hal ini lumrah terjadi biasanya pada trimester 1 kehamilan. Ibu akan mengalami perubahan psikologis yang seperti ini, di mana ibu akan berusaha mencari tanda-tanda apakah benar ia hamil atau tidak, dan mengalami penurunan libido. Jadi di sini yang benar jawabannya adalah penerimaan diri atau C. Kenapa? Karena dalam kondisi perubahan psikologi tersebut, maka bidan boleh menganjurkan untuk memberikan motivasi untuk membuat ibu lebih menerima kondisinya dan memberikan semangat dalam menjalani kehamilannya. Jawabannya adalah C. Ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan secara teori pada trimester pertama kehamilan, ibu mengalami perubahan psikologis yang tadi. Kemudian soal nomor 4, seorang perempuan berusia 30 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 32 minggu datang ke bidan praktik mandiri untuk periksa kehamilannya. Ibu mengeluh kakinya kram. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 33 cm. Setelah dipalpasi, kepala belum masuk panggul. Kita garis bawahi, kepala belum masuk panggul. Dan pemeriksaan janinnya baik. Pertanyaannya, berapakah tafsiran berat janin? A. 3.500 gram, B. 3.225 gram, C. 3.100 gram, D. 3.410 gram, E. 3.565 gram. Jadi di sini hitung-hitungan ya teman-teman. Nah, aku sudah buat pembahasannya. Rumusnya itu adalah tinggi fundus uteri dalam sentimeter dikurangi dengan apakah kepalanya sudah masuk panggul atau belum masuk panggul. Dikali 155 gram. Ya. Nah, di sini sudah kubuatkan keterangan, bila kepala di atas spina ischiadica, maka N-nya sama dengan 12. Berarti bila kepala berada di bawah spina ischiadica, berarti sudah masuk nih, N-nya sama dengan 11. Jadi tadi berdasarkan keterangan, di soal kepalanya belum masuk panggul, sehingga kita bisa langsung hitung ya, 33 TFU dikurangi dengan N, berarti 33 dikurangi 12, dikali 155, maka hasilnya adalah 3.255 gram. Jawabannya adalah P. Selanjutnya soal nomor 5, seorang perempuan berusia 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 3 minggu, datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluh cepat lelah, sesak nafas, nyeri dada, dan hilang saat istirahat. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, didapatkan udin tungkai, tekanan darah 120/90, nadi 88 kali per menit. Pertanyaannya, apakah klasifikasi penyakit jantung sesuai kasus tersebut? A kelas 1, B kelas 2, C kelas 3, D kelas 4, E kelas 5. Jadi kita lihat di sini berdasarkan keluhannya ya, dia mengeluh cepat lelah, kemudian sesak nafas, nyeri dada, dan tapi hilang saat istirahat. Nah, kalau ada keluhan yang seperti ini termasuk dari penyakit jantung. Adapun klasifikasinya yaitu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Namun berdasarkan keluhan di sini, tanda dan gejala yang khas di sini termasuk dari gejala penyakit jantung klasifikasi atau kelas 2, di mana di sini gejalanya yaitu mengeluh cepat lelah, sesak nafas, nyeri dada, namun hilang saat istirahat. Jadi jawabannya adalah B, kelas 2. Nah, di sini aku sudah buat pembahasannya ya teman-teman. Pada kehamilan dengan penyakit jantung, menurut Manuaba 2010, secara klinis itu dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, kalau kelas 1, tanpa gejala pada kegiatan biasa, tanpa batas gerak biasa. Kemudian kelas 2, waktu istirahat tidak terdapat gejala ya, seperti tadi gerak fisik terbatas, gejala payah jantung dalam bentuk cepat lelah, palpitasi, sesak nafas, dapat nyeri dada, puding tungkai atau tangan. Nah, kalau sudah kelas 3 lebih parah lagi, gerakannya sangat terbatas karena gerak yang sedikit saja atau minimal saja telah menimbulkan gejala payah jantung. Kalau kelas 4 berarti tingkatan lebih dari kelas 3, yakni dalam keadaan istirahat pun sudah terjadi gejala payah jantung.
Oke teman-teman, kembali aku ingatkan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian ya pembahasan pada topik kehamilan part 3. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan topik pembahasan-pembahasan yang tentunya yang terbaru. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.